warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai materi pemuaian. Akan tetapi sebelum itu silahkan disiapkan yang pertama alat tulis dan yang kedua koneksi internet yang memadai. Oke, selanjutnya silahkan adik-adik pause video ini dan berdoa secara mandiri di rumah masing-masing ya. Oke, langsung saja kita menuju ke materi pemuaian. Pada video pembelajaran ini, materinya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep pemuaian, dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang percobaan sederhana tentang pemuaian. Nah, sebelum menginjak ke materinya, terlebih dahulu adik-adik harus mengetahui nih, apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, harus dapat mengerti definisi dari pemuaian dengan baik. Yang kedua, adik-adik juga harus dapat menjelaskan tentang peran pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, Ibu ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, adik-adik tahu nggak kenapa kabel listrik yang terpasang di jalan raya dipasang secara menggantung seperti pada gambar ini? Mengapa tidak dipasang lurus saja? Oke, silahkan jawab pertanyaannya. Ibu beri waktu selama 10 detik ya. Pertanyaan yang kedua. Adik-adik tahu nggak sih bahwa rel kereta api dipasang memiliki celah antara besi satu dengan besi yang lainnya? Ada yang tahu mengapa demikian? Ibu beri waktu selama 10 detik untuk menjawab ya. Bagaimana? Belum tahu jawabannya? Oke, oleh karena itu kita akan mempelajari tentang materi pemuaian sehingga adik-adik dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pemuaian adalah pertambahan panjang suatu benda yang dikarenakan oleh kenaikan suhu pada benda tersebut. Nah, pemuaian ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Oke, kita akan membahasnya satu persatu ya. Jadi, yang pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan pertambahan panjang suatu benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu pada benda tersebut. Pemuaian panjang ini hanya dapat terjadi pada benda yang sangat tipis dan memiliki ukuran yang sangat panjang. Contohnya adalah kawat tembaga ini ya. Yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, pemuaian luas merupakan pertambahan luas suatu benda dikarenakan adanya peningkatan suhu pada benda tersebut. Pemuaian ini hanya dapat terjadi pada sesuatu yang memiliki ukuran yang sangat luas dan sangat tipis. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah lempeng besi, lempeng tembaga, dan lain-lain. Lanjut ya. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan volume suatu benda yang dikarenakan adanya peningkatan suhu pada benda tersebut. Nah, pemuaian volume ini dapat terjadi tiga sekaligus, yaitu panjang, lebar, dan luas. Contohnya adalah pada besi yang berukuran besar, seperti pada rel kereta api. Seperti pada gambar berikut ya. Nah, di sini dapat adik-adik lihat bahwa besi tersebut memiliki panjang, lebar, dan luas. Dari yang telah dijelaskan tadi, adik-adik dapat tahu bahwa pemuaian dapat terjadi pada benda padat. Lalu bagaimana dengan benda cair dan benda gas? Apakah benda cair dan benda gas juga mengalami pemuaian atau tidak? Oke, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus sama-sama melakukan percobaan tentang pemuaian pada zat cair dan zat gas. Oke,
pada kali ini kita akan melakukan dua praktikum. Praktikum yang pertama, kita akan melakukan percobaan tentang pemuaian pada zat cair. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah air, yang kedua adalah kompor, dan yang ketiga adalah panci berukuran kecil. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita akan melakukan pembuktian tentang pemuaian yang terjadi pada zat gas. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah balon karet, yang kedua air panas, yang ketiga air dingin, yang keempat baskom, dan yang kelima botol yang terbuat dari plastik seperti botol aqua atau botol Coca-Cola. Nah, sebelum kita melakukan praktikum dengan cara bersama-sama, silahkan adik pause dulu videonya dan silahkan disiapkan alat dan bahannya. Lalu kita akan melakukan praktikum bersama-sama. Nah, untuk diperhatikan ya, untuk praktikum ini kita menggunakan kompor yang ada apinya, dan yang kedua kita menggunakan air panas, sehingga dalam penggunaannya adik-adik harus tetap berhati-hati dan jika perlu harus ada pendampingan dari orang dewasa. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya ya. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, letakkan panci yang sudah terisi air penuh ke atas kompor. Lalu, hidupkan kompornya. Kemudian, tunggu hingga air mendidih ya. Kemudian, setelah airnya mendidih, amati hal yang terjadi pada air yang terletak pada panci. Amatilah yang terjadi pada saat air mendidih, yaitu ada gelembung-gelembung yang terletak di dalam panci, dan gelembung tersebut mendorong adanya air yang keluar dari dalam panci. Kemudian, air yang sebelumnya penuh menjadi melebihi dari kapasitas panci sehingga air tersebut mulai berjatuhan. Nah, disitulah bukti terjadinya pemuaian volume zat cair. Di video ini adik-adik bisa mulai melihat ya, airnya mulai menetes keluar dari dalam panci yang disebabkan oleh pemuaian volume yang terjadi pada air. Nah, pemuaian ini terjadi karena adanya energi panas atau kalor dari api di kompor. Sebelum memulai praktikum kedua, pastikan bahwa alat dan bahannya lengkap ya. Oke, Ibu jelaskan lagi bahwa yang di ember biru adalah air dingin dan yang di ember besi adalah air panas. Langkah pertama, buka tutup botol aqua, lalu gunakan balon karet sebagai penutup dari botol aqua. Dan pastikan bahwa tidak ada udara yang mengisi balon karet tersebut. Kemudian masukkanlah botol ke dalam air panas terlebih dahulu. Lalu amati perubahan yang terjadi pada balon karet. Nah, dalam beberapa saat, balon karet telah terisi udara yang disebabkan oleh pemuaian udara yang ada di dalam botol. Dan pemuaian tersebut terjadi karena adanya energi panas yang terkandung pada air yang terletak pada ember besi. Selanjutnya, pindahkan botol ke dalam ember biru yang berisi air dingin. Kemudian, amati hal yang terjadi kepada balon karet. Nah, dari situ dapat adik-adik lihat bahwasannya udara dalam balon karet tersebut lama-lama menghilang. Hal tersebut dikarenakan energi panas yang mulai menghilang karena botol tersebut telah diletakkan di dalam air dingin sehingga efek dari pemuaian lama-lama menghilang, dan pemuaian udara yang terjadi sebelumnya menghilang, dan udaranya kembali seperti semula.
Nah, itu tadi 2 praktikum yang telah kita lakukan. Bagaimana, sudah mengerti konsep dari kalor? Kalau adik-adik sudah mengerti, lakukanlah praktikum ini di rumah ya apabila ada waktu. Nah, bagaimana adik-adik? Jadi, dari 2 praktikum yang telah kita lakukan, sudah terbukti ya bahwasannya zat cair dan zat gas juga mengalami pemuaian, yaitu pemuaian volume. Ya, oke, kita sudah ada di akhir video ya. Kita akan bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah definisi dari pemuaian. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu zat yang dikarenakan adanya pertambahan suhu atau kenaikan suhu pada benda tersebut. Lalu, pemuaian dibagi menjadi 3. Yang pertama pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga pemuaian volume. Oke, itu tadi merupakan materi pemuaian pada video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.